Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Unuha Asubahan, biasa dipanggil Alia, dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 21080860076. Saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Tujuan saya membuat video ini sebagai bentuk penugasan ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah. Selamat menyaksikan. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi digunakan seluruh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pemersatu bangsa karena di Indonesia tidak hanya terdapat satu bahasa saja, tetapi ada banyak bahasa daerah yang tersebar di negeri ini, seperti bahasa Jawa, Sunda, Papua, dan Madura. Contoh bahasa daerah yang pertama yaitu contoh bahasa Jawa. Ing mangsa redeng, awak dhewe kudu pinter njaga kesehatan, yang artinya di musim hujan kita harus pandai menjaga kesehatan. Yang kedua, contoh bahasa Sunda. Kumaha kabarna Kang? Damang, yang artinya gimana kabarnya Kang? Sehat. Yang ketiga, contoh bahasa Papua. Kamu juga sudah mau yang kesana, yang artinya kalian berdualah yang kesana. Dan yang terakhir, contoh bahasa Madura. Beena kademaah, yang artinya kamu mau kemana? Dan masih banyak bahasa daerah lainnya seperti Aceh dan Bali, sehingga Indonesia disebut sebagai negara dengan tingkat multilingual teratas di dunia. Anak muda adalah calon penerus generasi bangsa. Bangsa kita membutuhkan generasi penerus yang tangguh, pantang menyerah, dan tentunya bernasionalisme yang tinggi. Lalu, bagaimana cara kita bernasionalisme yang tinggi? Salah satunya yaitu dengan bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Loh, bukannya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Jawabannya, belum tentu loh. Karena sering kita temukan contoh penggunaan bahasa Indonesia yang salah, dan biasanya pelakunya adalah anak muda. Iya bukan? Contoh yang pertama yaitu saat pertama kali bertemu orang baru. Pastinya kita ingin mengetahui siapa namanya, bukan? Kesalahan yang sering kita temui adalah saat proses perkenalan. Terdapat dua orang, yaitu Alia dan Caca. Alia bertanya kepada Caca, namanya siapa? Kemudian Caca menjawab, Caca. Penggunaan bahasa Indonesia yang salah terdapat pada kata namanya. Coba kita ubah pertanyaan yang diucap oleh Alia ke dalam bahasa Inggris menjadi what is her name? Sudah melenceng dari struktur kalimat, bukan? Seharusnya Alia menggunakan kalimat namamu siapa? Contoh yang kedua yaitu pada kalimat kita harus meneladani para tokoh pahlawan bangsa. Mengapa kalimat tersebut bisa salah? Kata yang salah ada pada kata meneladani. Maksud dari kata meneladani itu sendiri ialah memberi teladan atau contoh. Kalau kita berpikir kembali, itu sungguh aneh bukan? Berarti maksud dari kata tersebut ialah kita harus memberi teladan kepada para tokoh pahlawan bangsa. Kok jadi kita yang memberi teladan? Iya bukan? Yang betul jadinya bagaimana? Yang betul ialah kita harus meneladan para tokoh pahlawan bangsa. Contoh yang terakhir yaitu pada kata kadaluarsa. Kata tersebut dikatakan salah karena ia merupakan kata yang tidak baku. Seharusnya kadaluarsa ditulis menjadi kadaluarsa. Selain ketiga contoh tadi, masih banyak penggunaan bahasa Indonesia yang salah tetapi masih biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Apalagi zaman sekarang mulai bermunculan bahasa-bahasa gaul seperti gaje, yaitu nggak jelas, mager, yaitu males gerak, sapi, yaitu bisa, dan lain-lain sebagainya. Bahasa-bahasa gaul tersebut sangat bertentangan dari pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bahasa gaul memang dianggap keren oleh anak muda sekarang. Tetapi dengan kita selalu menggunakan bahasa gaul, bukannya dapat membuat hilangnya bahasa Indonesia kita. Oleh karena itu, saya selaku mahasiswa mengajak kepada anak muda, terutama mahasiswa calon penerus bangsa Indonesia, untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.